Setiap varian body bis pasti memiliki desain tampilannya tersendiri yang merupakan hasil dari rancangan tiap karoseri pembuatnya. Layaknya di era modern seperti sekarang di mana model body bis didominasi oleh tren body double gas. Namun oleh tiap karoseri tetap diberi sentuhan ciri khas desain tersendiri agar memiliki daya tarik yang berbeda-beda. Tapi jika di zaman sekarang di mana rata-rata karoseri sudah berani tampil dengan desain mereka sendiri, maka berbeda dengan model body bis di zaman dulu yang rata-rata tampilannya masih diadopsi dari bis negara luar sana. Dan tidak jarang antar tiap karoserinya memiliki desain yang hampir serupa. Layaknya body bis satu ini yang aslinya mengadopsi desain dari body bis garapan karoseri asal negara Spanyol. Varian bodi tersebut kerap dijuluki sebagai body Irizar dan sejauh ini populasinya juga hanya ada beberapa di negara kita. Lalu kira-kira ada cerita menarik apa dari bodi yang terbilang spesial ini? Mari kita bahas di video kali ini ya. Sebelum kita bahas varian body Irizar yang ada di Indonesia, mungkin lebih baik kita bahas dahulu dari mana asalnya nama julukan Irizar ini dan seperti apa tampilan body aslinya hingga desainnya diadopsi oleh karoseri lokal. Irizar sendiri merupakan perusahaan manufaktur alias karoseri bodybuilder terbesar dan tertua di negara Matador, yang markas pusatnya berada di Ormaiztegui, Basque Country, Spanyol. Karoseri ini kabarnya sudah berdiri sejak tahun 1889 dan didirikan oleh pria bernama Jose Antonio Irizar. Dan dulu awalnya perusahaan ini hanya berupa bengkel kecil yang memproduksi peralatan besi untuk komponen kereta. Hingga akhirnya berkembang menjadi perusahaan manufaktur besar dan kini menjadi patokan serta trendsetter karoseri di seluruh dunia. Produk body bis buatan mereka juga memiliki ciri khas desain tersendiri, yang akhirnya membuat tampilannya terlihat unik dan memiliki identitas tersendiri yang tetap terus dipertahankan dari dulu hingga sekarang. Produk body bis mereka yang terkenal juga sangat banyak yang hadir dengan ragam tipe dan kegunaan yang berbeda-beda. Mulai dari bis Intercity mereka yang bernama Irizar PB dengan tampilan seperti body Irizar yang beredar di negara kita. Lalu masih ada lagi varian body Irizar i6, Irizar i4, Irizar Century hingga yang terbaru adalah Irizar i8. Namun varian body Irizar PB lah yang paling dikenal dan banyak juga diadopsi oleh karoseri lain desain tampilannya. Bodi yang dirancang oleh Arup Design Research asal Inggris ini diproduksi mulai tahun 2001 hingga 2015. Berkat gaya desain dan fitur revolusionernya membuat varian bodi ini dinobatkan sebagai bodi bis terbaik di Eropa pada tahun 2004 lalu. Sementara bodi Irizar yang pertama kali hadir di Indonesia sendiri entah kapan tahun pastinya. Namun jika dilihat dari basic body yang digunakan kemungkinan hadir di akhir era tahun 2000-an lalu. Di Indonesia juga hanya ada dua karoseri yang memproduksi body layaknya Irizar PB ini. Pertama ada karoseri Adiputro dan kedua ada karoseri New Armada. Namun sepertinya varian body ini hanya pesanan khusus saja atas permintaan dari operator bis tersebut ya. Mengingat populasinya yang hanya sedikit dan hanya beberapa perusahaan otobis saja yang memilikinya. Bodi Irizar versi karoseri Adiputro sendiri sepertinya menggunakan basic rangka bodi milik New Marco Polo yang bisa dikenali dari tampilan bodi belakangnya yang seluruhnya serupa. Hanya saja tampilan samping dan depannya mengadopsi desain milik Irizar PB aslinya, mulai dari bentuk dan ukuran kaca sampingnya yang serupa. Lalu selendang sampingnya yang sama-sama lebar, adanya punuk besar di atas atapnya, hingga penggunaan model lampu utama dan desain fascia depan keseluruhan yang serupa juga. Hanya saja Irizar PB versi karoseri Adiputro ini tidak memiliki garis lekukan khas Irizar yang menyambung dari lampu depan hingga ke belakang. Varian bodi ini juga sepertinya merupakan pesanan khusus dari PO Nusantara kepada karoseri Adiputro Malang. Karena yang terlihat menggunakan bodi Irizar ini hanya PO Muria 1 ini saja.
Sedangkan Irizar versi karoseri New Armada sepertinya pesanan khusus dari PO Nusa Indah saja. Karena lagi-lagi hanya PO satu ini yang terlihat menggunakan bodi tersebut. Secara tampilan bodi Irizar versi karoseri New Armada sedikit berbeda dengan versi karoseri Adi Putramala. Karena tampilan bodi belakangnya menggunakan desain milik Evonex GT mereka dengan lampu stop lamp milik Scania Touring yang sangat besar. Di kaca sampingnya yang sangat lebar itu juga memiliki hiasan Lee Silver yang membuat tampilannya lebih elegan lagi. Serta dipadu juga dengan spion tanduk besar di setiap sisi kaca depannya. Sebenarnya dulu karoseri Moro dari Prima juga memiliki model bodi yang serupa seperti ini. Bodi tersebut bernama Platinum dan terlihat hanya digunakan oleh PO White Shark saja. Namun bodi Irizar versi karoseri Moro dari Prima ini yang mirip hanya bagian bodi sampingnya saja, sementara bodi depan dan belakangnya menggunakan desain khas mereka sendiri. Tapi selain bodi Irizar rasa lokal ini, dulu ada juga bodi Irizar PB yang diimpor dari karoseri M Trans Malaysia dengan sasis Scania K94IB 310 horsepower. Kabarnya produk bodi garapan karoseri M Trans Malaysia ini mendapatkan teguran hak cipta dari pihak Irizar Spanyol. Alhasil produk bisnya yang sudah jadi dijual secara cepat dan PO Nusantara berhasil mendapatkan satu unitnya. Bis berkelir ungu ini memiliki tampilan yang sama persis dengan Irizar PB dari Spanyol. Dan karena seluruhnya buatan dari karoseri luar, maka tampilan interior kabinnya juga memiliki nuansa yang sedikit berbeda. Dulu unit satu ini juga sempat dibuat jalan reguler oleh Nusantara. Namun pada akhirnya nasib unit ini harus berpindah tangan ke PO Nusa Indah untuk menemani unit Irizar dari karoseri New Armada mereka. Sekarang entah seperti apa nasibnya unit limited edition satu ini. Kabarnya masih dimiliki oleh Nusa Indah namun hanya mangkrak di garasi saja. Sekarang melihat bodi Irizar yang sudah hadir lebih dari 10 tahun lalu ini saja masih terasa aura spesialnya ya. Gimana kalau bertemu dengan bodi Irizar versi iX terbaru? Semoga saja ada karoseri yang tertarik dengan desain bodi satu ini lagi dan akhirnya membuat versi mereka dan dipasarkan di Indonesia. Tapi menurut kalian sendiri bagaimana mengenai bodi Irizar PB versi lokal yang unitnya sangat limited ini? Dan adakah yang sudah mencoba menaiki bis Irizar ini? Tulis menurut kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus di perpisahan Indonesia.